Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini masih ada satu fungsi yang belum dibahas, yaitu fungsi database. Di sini untuk mempermudah perhitungan dan pencarian data dalam sebuah range berbentuk database. Fungsi-fungsinya hampir sama dengan fungsi dasar dari Excel, ada average, ada count, ada sum, ada max, ada min, cuma depannya ditambah D karena database. Average untuk nilai rata-rata, count untuk menghitung, max untuk mengambil nilai yang paling besar, min untuk mengambil nilai yang paling kecil, lalu ada dsum untuk menjumlahkan. Jadi ini ada latihan soalnya. Untuk dua tabel ini ada di dalam satu sheet yang sama. Untuk yang ini di input secara manual. Datanya manual ya, nggak ada yang ada rumusnya, itu nggak ada. Kalau untuk yang rupiahnya ini, kalau kalian ngerasa di sini klik kanan format cell agak ribet, pilih currency, kalian bisa blok ini semuanya, terus nanti kalian pilihnya yang currency. Setelah itu, kalian buat tabel yang ini. Kita perhitungannya nggak ada di atas sini, tapi ada di sini. Rumusnya sudah dikasih tahu di sini. Cara menghitungnya dari total gaji, rata-rata gaji, gaji tertinggi, jumlah pegawai. Sebelum itu kita bisa memfilter dulu datanya. Ini di blok. Lalu kita ke sini. Filter ini kita untuk mencari pencarian data yang sama. Misalnya, kita lihat ya, di sini rekapnya berdasarkan divisi. Kita mau tahu total gajinya berapa, per divisi rata-rata gajinya berapa, gaji tertingginya berapa, dan jumlah pegawainya berapa. Kita hilangkan select all-nya, pertama kita pilih finance. Di sini yang finance, total gajinya adalah 5 juta ditambah 8 juta tambah 5 juta, totalnya jadi 18 juta. Rata-rata gajinya, cara menghitung rata-rata itu ini semuanya dijumlahkan, dibagi ada berapa orang. Di sini kan karyawannya cuma ada 3 di bagian finance. Jadi 18 juta dibagi 3 hasilnya 6 juta. Gaji tertingginya di sini yang paling maksimal yaitu 8 juta dan jumlah pegawainya hanya 3. Rumusnya sudah ada di sini. Pertama, cari total gajinya. Total gajinya menggunakan sum, karena kan total ya. Kita mau menjumlahkan D sum karena dia di database. Rumusnya seperti ini. Kita lihat. Di sini D sum, buka kurung, yang pertama adalah database-nya. Database-nya yang mana? Database-nya kita lihat nih yang warnanya biru ya. Oke, ini saya hilangkan dulu. Oke, ini database-nya yang warnanya biru. Kalian blok ini semua. Ini adalah database-nya, kumpulan datanya kalau database tuh. Terus di sini ada E4, field-nya, field. Jadi per kolom ini ada disebutnya adalah field. Field-nya adalah berdasarkan E4, yaitu gaji pokok. Lalu selanjutnya ada kriterianya. Kriterianya berdasarkan apa? Kita mau mencari total gaji dari divisi finance, hanya finance. Jadi yang diblok dari sini sampai sini. Kalau sudah di enter hasilnya ini. Ini jangan kalian copy ke bawah ya rumusnya karena beda nanti. Jadi kita dibiarkan saja untuk yang total gajinya. Yang kedua, rata-rata gaji. Rata-rata kan berarti pakai D average. Di sini rumusnya D average buka kurung database. Database-nya sama seperti tadi, di blok semuanya. Lalu di sini ada field-nya. Field-nya apa? Yaitu tadi berdasarkan gaji pokok. Dan kriterianya sama, yaitu divisi dan finance. Maka didapatkan hasilnya adalah rata-rata dari ya total gajinya yang tadi 18 juta dibagi 3 orang jadinya 6 juta rata-rata gajinya. Gaji tertinggi berarti kita pakainya
D max rumusnya ya. D max buka kurung, database-nya mana? Database-nya seperti yang tadi, yang di blok yang ini. Lalu field-nya E4 berdasarkan gaji juga. Dan kriterianya sama, divisinya finance. Maka didapatkan gaji tertingginya adalah 8 juta. Mana tadi? Finance yang 8 juta ini. Untuk mencari jumlah pegawai kita menggunakan fungsi count. D count. Jadi di sini database-nya yang mana? Sama seperti tadi di blok yang tabel yang atas. Ini yang warna biru. Lalu field-nya apa? Field-nya tadi berdasarkan gaji pokok E4. Lalu kriterianya sama seperti tadi. Divisinya finance, maka didapatkan jumlah pegawainya adalah 3 tadi. Finance-nya ada 3, purchasing-nya ada 4, lalu sales-nya ada 5 orang. Nah, di sini karena perhitungannya kan beda-beda ya. Di sini perhitungannya beda dan diambilnya dari database. Dia ada rumus di sini, kita jangan ketik di sini langsung ya. Jadi nanti dia akan menghitung secara otomatis per divisinya purchasing dan juga yang ini sales. Caranya adalah ikuti langkah yang ada di sini. Pertama, blok B23 sampai F25. B23 sampai F25 yang ini di blok. Lalu klik menu data, what if analysis, data tabel. Kita ke data, what if analysis, data tabel. Nah, nanti di sini saya kosongin dulu deh biar nggak bingung. Tadi kita blok ini, kita ke menu data, what if analysis, data tabel. Disuruhnya adalah isi kolom input cell, kolom ya B23, lalu tekan F4. Kolom cell, kita pilihnya B23. Oh, ini otomatis ya, nggak usah di F4, dia otomatis ada tanda dolarnya. Kalau sudah di OK. Nah, maka otomatis dia akan mengikuti semua perhitungan berdasarkan mengikuti perhitungan si finance, bagian finance, baik itu total gajinya, rata-rata gaji, gaji tertinggi, dan juga jumlah pegawai. Dan rumusnya itu tidak sama dengan ini, tapi dia karena menggunakan what if analysis, jadi seperti ini. Jadi semua perhitungan berdasarkan mengacu pada perhitungan yang ada di sini, si finance, kriteria si finance. Nanti dia akan mencari sendiri untuk yang purchasing-nya dan juga sales-nya. Coba kalau kita lihat di sini, misalnya purchasing tadi benar ya, purchasing jumlah pegawainya cuma ada 4. Terus total gajinya, ini total gajinya kalau digabung jadinya 22 juta. Rata-rata gajinya ini semua digabung dibagi 4, hasilnya 5.500.000. Dan gaji tertingginya benar 7.500.000. Begitu juga untuk perhitungan yang sales.